Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati a'azani Allah wa iyyakum, nuwasil min kitabil ilm li Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Faslun fi al-ifta bi ghairi ilmin. Iqra ya akhi fillah. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, kedua, berfatwa tanpa ilmu. Fatwa adalah kedudukan yang agung. Pelakunya mencurahkan pikiran untuk menjelaskan apa-apa yang samar bagi umat tentang urusan agama mereka dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, kedudukan ini tidak bisa disandingkan kecuali oleh ahlinya. Maka wajib bagi setiap hamba bertakwa kepada Allah Ta'ala agar tidak berbicara kecuali berdasarkan ilmu dan basirah, dan agar mengetahui bahwa sesungguhnya Allah lah satu-satunya yang memiliki ciptaan dan urusan. Maka tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang mengurus ciptaan selain Allah, dan tidak ada syariat selain syariat Allah. Dialah yang mewajibkan sesuatu dan yang mengharamkan. Dia pula lah yang mensunahkan dan yang menghalalkan. Allah telah mengingkari orang-orang yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman, Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. Wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawmal qiyamah. Nah. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, min akhta'i ba'di talibil ilm aw tullabil ilmi al-ifta'u bi ghairi ilmin. Di antara perkara yang sering dilakukan oleh sebagian penuntut ilmu, dan ini merupakan kekeliruan, tidak sepatutnya ada pada diri mereka, yaitu mengeluarkan fatwa tergesa-gesa, tidak dibarengi dengan dasar ilmu yang mencukupi. Akhi fillah a'azani Allah wa iyyakum, al-ifta munsibun azimun. Kita tahu fatwa itu merupakan perkara agung dan besar di dalam agama ini. Bihi yatasadda sahibu li bayani ma yaskulu 'alal 'amati min umuri dinihim. Dengan fatwa ini, kata beliau, pelakunya mengerahkan segenap tenaga dan kekuatan serta kemampuan yang ia miliki untuk menghilangkan muskilah, ganjalan-ganjalan pada diri manusia tentang perkara yang ada kaitannya dengan agama. Dan ini berarti secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa pelakunya berbicara tentang agama Allah. Wa yarsuduhum ila siratil mustaqim. Tujuan orang yang berfatwa tadi ingin menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Ingat, siratul mustaqim maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Lidzalika kana hadzal munsibul azim la yatasaddaru lahu illa man kana ahlan lahu. Maka tidak mungkin bisa melakukan hal ini, fatwa yang berkaitan dengan urusan agama, kecuali orang yang memiliki sumber ilmu yang cukup dan dia ahli dalam masalah ilmu. Fatwa itu bukan tugas talibul ilm. Fatwa itu tugas para ulama.
Jadi hendaknya para penuntut ilmu tidak tergesa-gesa mengeluarkan fatwa. Sebab apa yang telah keluar dari lisannya itu akan dicatat oleh malaikat, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu lafaz yang keluar dari sebuah ucapan pun melainkan padanya ada malaikat yang mengawasi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di ayat yang lainnya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan sesuatu yang terdetik di dalam hati semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Masuk dalam bab ini yang keluar dari lisan. Sehingga dahulu para sahabat Nabi adalah orang yang paling berhati-hati dalam masalah fatwa. Adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau melewati sekelompok manusia yang membuat sebuah halaqah. Marra Abu Musa al-Ash'ari halaqatan minan nas aw nafarin minan nas. Yajlisu fi wustiha rajulun idza qala hallilu fayuhallilu. Di tengah-tengah orang yang membuat lingkaran atau halaqah tadi ada duduk satu orang. Kalau orang tadi berkata ucapkan la ilaha illallah, maka semuanya akan berkata la ilaha illallah. Wa idza qala sabbihu yusabbihu. Kalau ia mengatakan ucapkan subhanallah, maka mereka mengucapkan subhanallah, subhanallah. yakni zikir dipimpin pelakunya atau pemimpinnya duduk di tengah-tengah. Lalu semuanya mengucapkan seperti yang diucapkan oleh si pemimpinnya itu. Abu Musa tidak mengomentari. Ia tidak mengeluarkan fatwa, membolehkan maupun melarang. Walakinna dhahaba ila baiti Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala ay Abi Abdurrahman. Ia datang ke rumah sahabat yang lebih senior, yaitu sahabat Abu Abdurrahman atau Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ia tunggu di depan pintunya Abdullah sampai Abdullah keluar. Ia menceritakan tentang apa yang ia lihat. Maka Abu Abdurrahman mengatakan, apa yang telah engkau lakukan terhadap mereka? Kata Abu Musa, kami menunggu pernyataan dari orang-orang yang lebih utama dari kami. Maksudnya menghormati senior-senior mereka, ulama-ulama mereka. Orang sekelas Abu Musa al-Ash'ari, sahabiyun jalil. Ia berfatwa menunggu fatwa siapa? Ulama para sahabat. Padahal Abu Musa termasuk ulamanya para sahabat. Sampai kemudian Abu Abdurrahman meminta ditunjukkan tempat di mana kelompok itu berduduk. Kaum itu mengadakan sebuah kegiatan. Lalu Abu Abdurrahman atau Abdullah bin Mas'ud mengingkari mereka, mengingkari perbuatan kelompok tersebut. Barulah Abu Musa juga mengeluarkan fatwa tentang larangan hal yang demikian itu. Nah, thalabul ilmi, kalau mereka mudah berfatwa, ini sebuah kekeliruan. Bahkan masuk kategori afatul lisan, bencana akibat lisan yang tidak dikendalikan. Bencana akibat lisan yang tidak dikendalikan. Wa ya'lamu anna Allah wahdahu lahul khalq wal amr. Atau yu'allimu anna Allah wahdahu lahul khalq wal amr. Ahlu fatwa itu mengetahui bahwa Allah lah zat yang menciptakan dan semua urusan itu menjadi haknya Allah, urusan agama. Fala khaliqa illallah. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Wala mudabbira lil khalqi illallah. Tidak bisa mengatur alam semesta kecuali Allah. Wala syari'ata lil khalqi siwa syari'atillah. Dan tidak ada syariat yang bisa mengatur manusia kecuali syariatnya Allah Ta'ala.
Maka yang wajib bagi seorang yang berfatwa mengeluarkan fatwa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengeluarkan sebuah perkataan melainkan yang datang dari Allah. Rasul tidak punya hak membuat syariat. Rasul menyampaikan syariatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini semua yang datang dari Rasul berupa perkara agama ini itu wahyunya Allah. Baik ucapan. Maka Nabi mengatakan uktub ma kharaja minni illa al-haqq. Ia berkata kepada Abdullah ibn Umar, tulislah hai Abdullah, tidak akan keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Loh, kebenaran ini dari siapa? Dari Allah. Dari mana diketahuinya? Allah yang mengatakannya. Al-haqqu mir rabbik. Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu adalah perkara yang datang dari Rabbmu. Maka tugas Nabi menyampaikan yang datang dari Allah. Wa ma 'alaika illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban bagimu hai Muhammad melainkan menyampaikan penjelasan yang nyata. Maka Nabi tidak menambah, tidak pula mengurang apa yang telah Allah perintahkan sampaikan, ia telah sampaikan. Salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala ia menyebutkan ma tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa allamana kulla khairin wa hadarana an kulli syarrin. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diwafatkan oleh Allah melainkan ia telah ajarkan kepada kami semua hal yang membuat manusia menjadi baik dan mengingatkan kepada kami segala perkara yang membahayakan bagi manusia. Urusan agama ini telah Nabi sampaikan berdasarkan perintah Allah, tidak ditambah dan tidak dikurang. Maka sebab itu ketika Nabi berada di Arafah ia mengatakan, hal balaghtu ilaikum, bukankah telah ku sampaikan ini semua kepada kalian? Kepada para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, benar engkau telah sampaikan ya Rasulullah. Lalu Nabi mengangkat tangannya, ishad, saksikanlah wahai Rabb, telah ku sampaikan semua yang datang darimu. Maka Nabi bukan membuat syariat, menyampaikan syariatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu yang bukan Nabi lebih pantas menahan lisan tergesa-gesa dari sebuah fatwa. Apalagi kita yang baru belajar ilmu. Sedikit pengetahuan kita tentang Al-Quran. Barangkali kita membaca huruf Fathah belum benar. Sahih? Masih ada di antara kita membaca huruf A dengan mulut yang dilebarkan, A, atau tidak dibuka sama sekali, padahal A itu bibirnya terbuka tapi menyamping atau tabassum, tersenyum, A. Sahim tuh? Barangkali kita belum ada yang bisa mengucapkan huruf Dot. Tahu Dot? Karena huruf hijaiyah disebut dengan huruf apa? Dhaddiyah. Karena huruf ini cuma ada dalam bahasa Arab. Kita masih sering membaca walad dolin. Kalau enggak walad dolin, walad bolin. Kalau enggak walad bolin, walad delolin. Kita enggak bisa mengucapkan walad bolin. Lalu kita berfatwa, ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh, menurut pendapat saya, menurut hemat saya, bagi saya, kira-kira, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini semua bentuk-bentuk kebatilan. Maka Al-Imam Al-Husain mengingatkan, itu keliru, enggak boleh. Belajarlah menahan lisan untuk mengeluarkan fatwa. Kalau kita enggak tahu tentang hukumnya, kalau tahu sampaikan. Karena kita tidak boleh menyembunyikan ilmu. Dan Nabi memerintahkan, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah yang datang dariku walaupun hanya sebuah ayat. Tapi yang benar. Ayatnya benar, tafsirnya benar, maknanya benar, istinbat hukumnya juga benar.
Bukan ayatnya benar kemudian istidlalnya batil. Apa itu istidlal? Menggunakan dalilnya keliru. Berfatwa dengan tanpa ilmu ini termasuk dalam bab itu. Dia pakai dalil tetapi pemahaman dalilnya tidak tepat. Kita buat sebuah contoh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ayat ini khitabnya kepada istri-istri Nabi. Jika diterjemahkan, wahai istri Nabi, tetap tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Janganlah kalian bersolek seperti solekan wanita jahiliyah di masa dahulu. Tapi seluruh ahli tafsir sepakat ayat ini secara hukum mengenai seluruh wanita muslimah. Bukan cuman istri Ar-Rasul. Bukan hanya istri-istrinya Rasulullah SAW. Tapi istri dan seluruh wanita mukminat, wanita muslimah terkena ayat ini. Hukum bagi wanita pada asalnya tinggal di rumah. Bila ia keluar tidak boleh bersolek atau berdandan seperti dandanan-dandanan wanita jahiliyah di masa dahulu. Jangan dipahami bahwa makna berdandan ini cuma pakai lipstik, terus pemerah pipi, penghijau mata atau pelentik bulu mata. Bukan itu aja. Tapi mengenakan kalung, gelang yang sengaja ditampakkan, atau gelang kaki tidak tampak tapi ketika berjalan terdengar suaranya. Sepakat para ulama itu termasuk tabarruj. Sebagian orang berfatwa enggak apa-apa wanita keluar pakai gelang atau pakai kalung atau pakai gelang kaki yang bunyi kerincing-kerincing selama laki-laki tidak terfitnah darinya. Ya ikhwan, kalau Allah melarang berarti di dalamnya ada sesuatu, di antaranya fitnah yang bisa mengenai hatinya seorang lelaki. Jadi para wanita nggak boleh keluar rumah dengan memakai perhiasan-perhiasan yang mencolok. Itu ketentuan Allah Ta'ala. Fahimtum ya ikhwati? Contoh yang lainnya, masalah potongan rambut. Ketika Abdullah bin Umar menyebutkan nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaz'i. Nabi melarang kami mencukur rambut dengan potongan koza. Apa koza? Mencukur sebagian dan membiarkan panjang sebagian yang lain. Seperti mencukur di bagian samping, dibiarkan tumbuh di bagian tengah. Namanya koza. Nas ini menjelaskan tentang larangan. Apakah larangannya makruh ataukah larangannya haram? Yang jelas Nabi melarang. Mayoritas para ulama menghukumi makruh, tidak sampai haram. Daud Ad-Dhairi menghukumi haram. Tapi tiba-tiba pemuda-pemuda datang berkata, enggak apa-apa, ini urusan dunia. Zaman Nabi beda dengan zaman kita. Kita pemuda sekarang cukurannya justru model koza yang gaul dan semisalnya. Fatwa tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan. Atau misalnya mengeluarkan fatwa membuat istilah-istilah yang dinisbatkan kepada sunnah. Kan sekarang begitu ya ikhwan, saya sudah sampaikan, saya ingin ulang lagi. Sebagian orang alhamdulillah mencintai sunnah, tapi sekarang apa-apa dinisbatkan kepada sunnah. Iya ikhwan, olahraga sesuai sunnah. Oh masih ada, apa itu? Memanah, apa lagi? Berenang, apa lagi? Bergulat, apa lagi? Lari. Lomba lari. Kan Rasulullah lomba lari dengan istrinya dari rumah menuju ke mana? Kuba. Thayyib, olahraga sesuai sunnah. Makan sesuai sunnah. Thayyib. Makan dengan tangan kanan, meninggalkan makan dengan tangan kiri. Tapi kalau warung sunnah, yang kayak apa warung sunnah?
Emang di zaman Nabi ada warung? Warung sunnah. Allahul musta'an. Nanti muncul lagi riding sunnah. Apa namanya itu ikhwan, naik motor itu loh? Riding tuh namanya ya. Kemarin baru ada ikhwan datang, Ustaz, kami bikin klub riding, tolong Ustaz jadi pembinanya. Mau jadi apa? Ustaznya suruh jadi pembina riding sunnah. Allahul musta'an. Ikhwati azanillah, riding sunnah dari mana? Kapan? Sejak kapan Nabi riding? Atau touring sunnah? Kapan Nabi touring? Jangan macam-macam, jangan bikin fatwa yang enggak. Sebut aja touring, enggak usah tambahin dengan apa? Enggak usah tambahin dengan apa, Ikhwan? Touring kan enggak dilarang. Touring Ustaz. Oh iya, fadhol. Kalau antum tambahin touring sunnah, kapan Nabi touring? Dari Mekah ke Madinah, Ustaz. Itu bukan touring. Itu apa? Hijrah. Dari Madinah ke Tabuk, Ustaz, itu perang. Jihad fisabilillah. Antum ke Samarinda, Balikpapan Samarinda, itu touring, bukan jihad. Jangan pakai tambahan apa namanya? Sunnah. Hati-hati ditanya sama Allah. Karena menisbatkan sesuatu kepada Nabi nggak main-main. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa ia berdusta mengatasnamakan diriku dengan sengaja, dipersilahkan baginya mengambil tempat duduknya di dalam api neraka. Ustaz, apa nggak boleh bikin kelompok motor Ustaz pembinanya? Boleh, cuman jangan tambahi dengan nama apa tadi? Kelompok sepeda sunnah, goes sunnah, goes aja, nggak usah pakai apa namanya sunnah-sunnahan. Goes sudah, goes selesai. Mubah hukumnya, mubah atau sunnah? Antum berfatwa deh, Ikhwan. Mubah atau sunnah? Mubah atau kan kalau begitu. Silakan. Nah, ini diantaranya demikian. Nah, maka ikhwati assalamualaikum, justru kita belajar sunnah semakin hati-hati dalam masalah apa? Fatwa. Semakin hati-hati dengan masalah fatwa. Sebagian orang menyemir rambutnya. Ustaz, kan rambut putih itu sunnahnya disemir, Ustaz. Naam, disemir. Kemudian disemir dengan warna hijau. Ketika ditanya, ya akhi, kok disemir warna hijau? Sunnah, Ustaz. Semir sunnah. La haula wala quwwata illa billah. Ya harusnya kan kalau mau sunnah, ya yang total sekalian. Nabi menganjurkan disemir. Tapi warna semirnya warna apa? Warna apa ya, kawan? Coklat kemerahan. Warna daun pacar itu loh. Tahu daun pacar ya, kawan? Daun inai ya? Itu yang dipakai. Bukan antum semir dengan warna hijau, besok warna biru, besok warna abu-abu. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati ya. Apa nggak boleh Ustaz? Iya boleh, tapi jangan mengatakan semir apa namanya? Semir sunnah. Wadah? Toko kemarin saya safar, ada menarik saya toko sepatu sunnah. Saya datang, toko sepatu sunnah. Lalu saya bertanya, sepatu yang sunnah itu kayak apa ya akhi? Saya nggak tahu juga Pak. Lu kenapa dikasih nama toko sepatu sunnah? Ini contoh ya alhamdulillah, kadang kita mengeluarkan sesuatu tanpa apa? Ilmu. Oh maksudnya lah ini toko sepatu, pemiliknya cinta dengan apa? Oh kalau itu maksudnya maka benar. Touring sunnah maksudnya Ustaz, yang touring ini orang yang cinta apa? Tapi touring bukan sunnah. Faham maksud saya? Saya ulangi ya kawan, Ustaz ini touring sunnah, maksudnya yang touring ini cinta sunnah. Tapi antum harus ingat, Nabi nggak suka touring. Fahim dong? Nabi suka datang ke majelis-majelis yang di sana malaikat mengepakkan sayap-sayapnya, memohonkan ampunan kepada orang yang duduk di dalamnya. Majelis apa ini, ikhwan? Majelis dzikr, majelis ilmu, majelis yang mengingatkan kepada siapa? Allah Ta'ala. Enggak jadi touring ini kan ya? Enggak apa-apa, silakan touring, enggak apa-apa. Mubah ya kan, boleh mubah. Cuma untuk meluruskan saja, jangan sampai mudah berfatwa tentang tadi itu.
Dalilnya adalah firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 59 sampai dengan 60. Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Katakan, ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Apakah pendapat kalian tentang apa yang Allah turunkan bagi kalian berupa rezeki, lalu kalian jadikan darinya itu haram dan halal menurut kalian? Apakah Allah mengizinkan kalian mengatakan hal itu? Atau kalian berani berdusta mengatasnamakan Allah? Berarti termasuk bab fatwa, bab berbicara halal dan haram. Maksudnya bab berbicara tentang hukum taklifi. Hidayat, hukum taklifi itu ada berapa? Sebutkan. Wajib, mandub, haram, makruh, mubah. Ini hukum taklifi. Jadi bukan hanya berbicara tentang masalah ini halal, ini haram, tapi berbicara tentang masalah ini mandub, berbicara tentang masalah hal ini makruh, berbicara tentang masalah hal ini mubah. Ini masuk kategori fatwa. Apa hukum seorang wanita memakai pakaian berwarna merah? Ini fatwa. Kalau dijawab boleh, kalau dijawab mubah, kalau dijawab afdol, kalau dijawab halal, ini fatwa. Maka wajib mendatangkan apa? Nas. Wajib mendatangkan nas. Apa hukumnya memakan daging biawak? Kalau orang menjawab makruh, haram, terlarang, tidak boleh, ini fatwa. Maka wajib mendatangkan dalil. Dalam Islam punya kaidah untuk perkara-perkara yang sifatnya adat atau kebiasaan. Kaidahnya adalah al-aslu fil adati ibahah, atau al-aslu fil asya'i halalun. Hukum asal segala perkara yang berkaitan dengan urusan dunia itu dihukumi halal, dihukumi mubah. Maka ketika kita menghukumi ini haram, ini enggak boleh, butuh dalil. Butuh dalil. Misalnya makan dengan menggunakan garpu ya. Satunya sendok, satunya garpu. Yang saya maksud garpu. Bagaimana hukum makan dengan garpu? Boleh atau tidak ya, kawan? Maka ini fatwa. Kira-kira makan dengan garpu boleh atau tidak? Hah? Antum jadi tawadhu sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana ya, kawan? Boleh enggak dengan garpu makan dengan garpu? Kalau kita menggunakan dengan tangan kanan boleh. Kalau kita menggunakan dengan tangan kiri, berarti permasalahannya bukan pada garpunya, tetapi tangan yang digunakan untuk makan. Kalau kita ditanya, seorang lelaki atau seseorang tangannya jari telunjuknya putus yang kanan, ketika tasyahud, apakah diganti dengan jempol tangan ataukah diganti dengan apa? Jari kelingking atau dengan jari tengah? Ketika tasyahud, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat dan seterusnya, apakah dengan jari telunjuk yang sudah tidak ada tadi harus diganti dengan jari kelingking atau jempol? Ini fatwa. Dan ternyata para ulama menjelaskan tidak berisyarat, karena syariatnya menjelaskan isyarat itu dengan jari telunjuk. Ketika jari telunjuknya tidak ada, maka ia telah bebas dari kewajiban, bebas dari terkena syariat. Maka Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan yang kamu miliki. Adapun dengan jari tengah, kelingking ataupun jempol, wajib mendatangkan dalil, karena ini perkara agama. Berarti kaidah dalam urusan agama, apa ya ikhwan? Al-aslu fil ibadati mamnu'un aw haramun. Hukum asalnya perkara yang ada kaitannya dengan ibadah itu tidak bisa dilakukan
sebelum datangnya apa? Dalil. Maka kalau ada mengatakan harus dengan jari kelingking, mana dalilnya? Karena perintahnya menggunakan jari apa? Diganti dengan tangan kiri juga nggak boleh, karena nggak ada contoh para sahabat yang mereka itu mencontohkan dengan tangan kiri, tidak ada. Maka kembali kepada sana, bagaimana ya ditiadakan? Seperti kalau orang itu kehilangan tangan kanannya, di mana seorang ketika sholat tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Kalau misalnya tangan kanannya putus sampai dengan bagian siku-sikunya, tidak ada anjuran baginya sebagian lengan atasnya ini kemudian diletakkan di tangan yang kiri, nggak ada. Fahimtum? Nah, kata. Atau misalnya hukum sholat tidak menggunakan apa? Penutup kepala. Apa hukumnya? Sholat tidak menggunakan penutup kepala. Kalau si fulan mengatakan hukumnya makruh, had dalil. Mana dalilnya? Kalau si fulan mengatakan hukumnya haram, had dalil. Mana dalilnya? Kalau si fulan mengatakan al-ibah hukum asalnya mubah, maka tunjukkan pula dalilnya. Semua ini fatwa. Maka talibul ilm ini nasihat. Jangan mudah berfatwa. Jangan gampang berfatwa. Adalah al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau setiap ditanya sering mengucapkan lafaz kalimat apa? Wallahu a'lam. Karena kalimat wallahu a'lam bagian daripada ilmu. Bagian daripada ilmu. Kalau kita ditanya lalu menjawab wallahu a'lam. Kenapa begitu? Karena para sahabat demikian. Ketika Nabi bertanya kepada Umar, "Ya Umaru atadri manis sa'ilu?" Hai Umar, tahukah kamu siapa orang yang tadi bertanya kepada diriku? Qala Umaru, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Naam, kadzalik ikhwati, wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini. Isya'nya jam berapa? Isya'nya jam berapa, teman-teman? Kalau ini enggak fatwa, antum jawab. Antum jangan jawab wallahu a'lam. Baik. Ini ada soal, kalau bisa saya jawab, kalau tidak Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya Ustaz. Ana ini malas baca buku. Padahal ana memiliki banyak buku Islam di rumah. Ustaz, tolong berikan saya tips agar saya rajin membaca buku Islam. Apa hukumnya? Apa hukumnya berkhitan? Nah, yang pertama ya ikhwati azza wa yakum, tips untuk rajin membaca buku. Ingat bahwa setiap yang kita miliki dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tips yang pertama, kita ditanya oleh Allah. Buku-buku yang kita punya di rumah kita itu dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kan ini harta. Bahkan termasuk harta yang paling mulia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tazulu qadama 'abdin indallahi ta'ala yaumil qiyamati hatta yus'alu an salasin. 3 hal. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser di sisi Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya dengan 3 hal itu. Tentang usianya, tentang kesehatannya, dan tentang hartanya. Maka kalau kita malas membaca ilmu, ingat 3 hal ini ditanya sama Allah. Antum malas, antum habiskan waktu antum untuk lihat handphone, nonton TV, main futsal, atau bersepeda, goes keliling sana keliling sini, tapi membaca. Antum sanggup goes 3 jam, baca buku 3 menit ngantuk. Ini antum kemasukan setan. Enggak benar kalau ada orang yang mengatakan dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang itu bohong. Itu istilah kadzab, istilah dusta. Enggak mesti orang yang tubuhnya kuat imannya kuat. Antum melihat para sahabat, tubuhnya sebagiannya lemah, tapi imannya kuat. Bukankah Abdullah ibnu Mas'ud itu kakinya sebesar lengan orang dewasa? Berarti kurus, tapi imannya seperti sebuah gunung yang paling besar di muka bumi. Nabi yang menyebutkannya, au kama qala alaihi salatu wassalam. Maka ingat-ingat itu. Saya mampu jalan kaki, saya mampu ngobrol, saya mampu buang waktu, tapi baca buku nggak mampu, ditanya sama Allah. Ini tips yang pertama. Tips yang kedua, ingat, ilmu itu bisa menjadi hujah yang membela
tapi bisa menjadi hujah yang akan menghantam. Ketika seseorang memiliki buku-buku yang ia telantarkan, itu akan menjadi hujah yang akan menghantam dirinya di yaumil qiyamah. Maka takutlah dengan suatu hari di mana ilmu itu bisa membela ataupun menghantam si pemiliknya. Jangan sampai ilmu yang kalian miliki, yang kita miliki, hujah alaina. Tapi kita berharap itu hujatun lana, hujah yang membela diri kita. Yang ketiga ya ikhwan fillah, tipsnya adalah mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Di usia masih muda, punya kesanggupan, akhi, usia setelah 40 tahun, seperti kami dan teman-teman yang seusia dengan kami, sudah berbeda dengan antum yang memiliki usia masih 20 tahun. Manfaatkan waktu antum belajar, membaca buku. Dulu kami membaca 8-10 jam kuat. Sekarang paling banter 4 jam. Sudah lemes di badan. Kalau antum nanti usianya sudah 40, antum akan menyesal. Kalau di masa usia antum 20, antum tidak habiskan waktu antum untuk membaca buku. Baca buku antum. Dan kemampuan akal untuk menyerap lebih berkurang ketika usianya sudah semakin tua. Maka tips yang terakhir, ingat mati. Ingat mati ya ikhwan. Karena mati datangnya kapan-kapan saja. Kemarin seorang teman mengirimi saya kabar, ada seorang akhwat guru bahasa Arab, masih muda usianya, beliau kecelakaan tertabrak sebuah truk. Usianya masih muda. Bayangkan kalau itu yang menimpa kita. Dan kita belum membaca apa-apa. Arba'in Nawawi dibeli dengan syarahnya, enggak dibuka-buka. Kitabul Ilm tidak dibaca kecuali cuma malam Jumat. Itu pun dibacakan sama ustadznya. Allahul musta'an. Rugi ya ikhwan. Maka tipsnya buat antum ingat mati. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya khitan? Nanti dibahas lain waktu insyaallah. Jika ada yang bertanya, lalu dari pertanyaan itu kami tahu jawabannya, baik sisi khilafiyah maupun mana yang rajih. Meskipun pengetahuan kami sebatas apa yang kami dengar dari majelis ilmu, insyaallah. Lalu kami memberi jawaban, apakah ini termasuk berfatwa? Iya, fatwa. Tapi karena antum memiliki ilmu yang antum miliki, maka boleh. Jadi kalau antum tahu seperti apa hukumnya salat, antum tahu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Oh, berarti wajib. Antum jawab wajib. Sebatas ilmu yang antum tahu, maka boleh. Dan kalau antum mau berfatwa, ingat tipsnya. Lihatlah para ulama, adakah fatwanya yang seperti fatwa antum? Jadi kalau kita mau mengeluarkan sebuah jawaban, mesti kita ketahui jawaban kita ini sudah ada enggak pendahulunya. Dan pendahulu ada dua macam, ada yang saleh, ada yang toleh. Kalau pendahulu kita orang soleh, lakukan fatwa itu. Tapi kalau tidak, jangan. Jangan bikin fatwa yang para ulama tidak pernah berfatwa. Kalau fatwa kita tidak pernah diucapkan oleh para ulama, percayalah, fatwa kita batil. Wadah? Maka ikuti fatwanya para ulama yang datang sebelum kita. Ana sebagai takmir masjid di sekolah, ketika sholat Jumat, kotak infak disebar, dan yang ana tahu hal tersebut adalah terlarang, tetapi pendapatan digunakan untuk keperluan masjid. Apa yang harus ana lakukan, Ustaz? Ya, kotak infaknya disebar. Yang dilarang itu menebar kotak infak ketika khatib sedang berkhutbah di atas mimbar. Karena ketika khatib berkhutbah di atas mimbar mengedarkan kotak infak, ini sama dengan yang Nabi katakan, man qala li akhihi uskut aw asara isyaratan fala jum'ata lahu. Wa fi riwayah fa jum'atu lagha. Barang siapa yang dia mengatakan kepada saudaranya ketika khatib berkhutbah di atas mimbar, uskut, diam, atau berisyarat dengan tangannya, diam, itu Jumatnya sia-sia. Itu Jumatnya sia-sia. Padahal memberitahu jangan berisik. Apalagi ini menggilirkan apa? Kotak infak, enggak boleh. Jadi kalau khatibnya berkhutbah, berhenti, stop kotak infaknya. Nanti kalau khatibnya duduk, kelilingkan lagi. Khatibnya khutbah lagi, berhenti lagi. Khatibnya sudah turun dari mimbar, kelilingkan lagi. Kalau begitu bagaimana tips yang paling baik? Letakkan kotak infak di depan pintu-pintu masjid, sehingga orang yang mau masuk masjid, dia masukkan ke dalam kotak infak itu. Kalau dia lupa, Ustaz, nanti bisa dikelilingkan setelah selesai sholat Jumat. Oke?
atau sebelum khotibnya naik ke atas mimbar. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya menjual barang dagangan ke pihak bank? Halal atau haram? Bila haram bagaimana cara menolaknya? Kalau misalnya antum menawarkan barang kepada mereka, melakukan transaksi, tidak boleh. Antum jualan kertas misalnya ke mereka, enggak boleh. Atau antum jual komputer kepada mereka, enggak boleh. Karena nanti masuk dalam kategori ta'awun 'alal ismi wal udwan. Tapi kalau antum pedagang, kemudian ia datang membeli barang-barang antum, maka tidak mengapa. Karena sesungguhnya pekerjaan yang halal tadi itu telah menghapuskan sesuatu yang pada asalnya tadi itu haram. Kalau antum tahu ada seorang pencuri, dia beli kepada antum roti, antum menjual roti, antum juali, itu halal bagi antum. Faham? Tapi kalau seandainya antum menawar-nawarkan kepada orang yang jelas-jelas dia itu dari hasil kamu habis mencuri dapat 10 juta nih, beli motor saya, enggak boleh. Boleh? Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz mengatakan seseorang apakah itu termasuk mudah? Ustaz mengatakan seseorang, maksudnya mengatakan apa? Saya enggak tahu ini dengan pertanyaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum kalau perempuan memakai jam tangan? Boleh. Kan jam tangannya tidak dipamerkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya toh. Ukhti kan jilbabnya besar. Jam tangannya diletakkan di tangan kan? Jam tangannya diletakkan di tangan atau diletakkan di jilbab? Di tangan kan? Ditutupi sama jilbabnya. Boleh ukhti, enggak apa-apa, pakai. Ditutupi sama jilbabnya yang besar, boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau ukhti pakai jam tangan sengaja begini-begini kan di depan laki-laki, ya enggak boleh. Ini termasuk apa namanya? Tabarruj. Termasuk bertabarruj. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai salah satu syarat sah salat Jumat, Ana pernah mendengar Anda mengatakan tidak. Mengenai apa ini? Mengenai salah satu syarat sah salat Jumat, Ana pernah mendengar Anda mengatakan tidak sah. Apa yang tidak sah? Ana sudah mengkaji, ini merupakan pendapat Imam Malik, sedang mayoritas ulama mengatakan sah. Ini syarat sah salat Jumatnya apa ini? Saya enggak tahu. Dalil Imam Malik mengatakan tidak sah, mohon penjelasannya. Iya, maksudnya syarat sah salat Jumatnya apa? Yang saya katakan tidak sah itu apa? Saya enggak tahu dengan pertanyaannya. Mungkin kan syarat sah salat Jumat itu banyak. Yang Anda tanyakan ini syarat sah salat Jumat yang apa yang saya katakan tidak sah kalau seandainya dilakukan. Nah, di antara syarat sahnya salat Jumat itu dilakukan di masjid jami'. Ini pendapat jumhur ulama. Dan tidak boleh salat Jumat dilakukan di rumah. Tidak boleh salat Jumat dilakukan di tanah lapang. Tidak boleh salat Jumat dilakukan di tempat-tempat yang tidak ditegakkan salat 5 waktu. Kalau itu ya, saya pernah mengeluarkan pendapat atau perkataan yang menyebutkan bahwa tidak boleh salat Jumat dilakukan di sebuah gedung di mana gedung itu digunakan untuk segala macam. Paginya senam aerobik, siangnya salat Jumat, malamnya main biliar, tengah malam karaokean. Ya enggak boleh. Ya enggak boleh salat Jumat di tempat seperti itu, enggak boleh. Salat Jumat diletakkan di mana? Dilakukan di masjid. Makanya Allah mengatakan idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Ayat ini menjelaskan bersegera menuju mengingat Allah mendengar khutbah Jumat ini di masjid-masjid yang ditegakkan salat apa? 5 waktu. Wallahu alam bisa. Itu yang saya ketahui. Jadi kalau yang biasa dilakukan sebagian kaum saudara kita, salat Jumat dilakukan di mana? Tanah-tanah lapang. Kami tidak menjumpai pendahulu kita melakukan hal itu. Maka sebab itu Nabi menyebutkan termasuk yang tidak wajib salat Jumat siapa saja? Siapa saja, kawan? Yang pertama wanita. Yang kedua anak-anak. Yang ketiga orang sakit. Yang keempat hamba sahaya. Yang kelima musafir. Enggak ketemu masjid maka tidak salat Jumat. Mereka mengerjakan salatnya dengan salat apa? Salat zuhur.
dan menjamaknya dengan asar. Wallahu a'lam. Ya, ini yang mampu saya sampaikan teman-teman. Kalau ada salahnya saya mohon maaf, dan saya terbuka dengan nasihat. Kalau ada yang ingin menasihati saya mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.